Salam, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara. Semoga kita semua dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan. Kita berjumpa lagi. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Kami berterima kasih dan kami bersyukur berkat penyertaan Tuhan di hidup kami. Saat ini kami meluangkan waktu untuk kami menghayati firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, akan saya bacakan Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang pernah malu? Saya pernah. Kita semua mungkin pernah. Dan jujur saya mengatakan hampir setiap dari kita selalu berupaya untuk kita tidak mendapati sebuah atau situasi yang membuat kita merasa malu. Jadi sebenarnya setiap hari kita berupaya menghindari malu ini. Nah, bagian yang tidak mudah, tetapi itu juga kenyataan dalam hidup manusia bahwa tindakan-tindakan kita bisa membuat kita malu. Hal yang menarik ketika kita membaca Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai dengan 14 ini. Rasa malu dikaitkan dengan kehadiran dalam undangan manten atau jamuan. Dikaitkan dengan orang yang merasa punya kedudukan dan merasa berhak menduduki sebuah tempat yang sudah disediakan. Kita disadarkan di sini, rasa malu ini adalah rasa yang manusiawi dan Tuhan Yesus menyadarkan kita untuk mensikapinya dengan kesediaan berendah hati. Rendah hati ini kalau kita maknai di sini juga berarti adalah kesediaan kita untuk merendahkan diri. Rendah hati itu sama dengan kesediaan merendahkan diri. Sebuah ajaran yang berbalik tidak hanya pada saat itu, tapi juga pada saat
ini saat kita menjalani. Orang berlomba-lomba untuk dipuja. Orang berlomba-lomba untuk duduk di sebuah kursi jabatan. Orang berlomba-lomba untuk ingin ada di depan, menjadi nomor 1. Kita diingatkan bahwa keinginan kita duduk di sebuah kursi jabatan, ketika kita berlomba-lomba ingin ada di depan, sebenarnya kita akan terus berdekatan dan bahkan kita akan mudah untuk merasa malu. Jadi di sini kita diingatkan, sebaiknya, seyogyanya kita bisa menampilkan hidup yang merendahkan hati, merendahkan diri. Untuk apa kita merendahkan hati dan merendahkan diri? Karena hidup kita adalah untuk bisa berguna, berdampak bagi sesama. Karena hidup kita adalah untuk mewartakan cita kasih Tuhan. Karena hidup kita adalah dalam sebuah misi menghadirkan cinta kasih Tuhan. Jadi itu tujuan kita hidup. Jadi merendahkan hati sama dengan merendahkan diri. Ini menjadi sebuah kunci dalam kehidupan kita bermasyarakat, bersosial, dan juga berkeluarga. Ketika tidak ada kerendahan hati, tidak ada sikap untuk merendahkan diri, kita akan jauh dari rasa bahagia, rasa sukacita. Yang terjadi adalah kita akan mudah iri dan kita akan mudah untuk terus-menerus melihat kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan, itu yang terjadi. Sehingga akhirnya satu dengan yang lainnya kita kemudian bermusuhan. Apalagi di saat seperti ini ketika kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kalau kita tidak bisa berendah hati, tidak bisa merendahkan diri, situasi ini akan makin tidak menyenangkan. Saya senang mendengar ketika ada sebuah cerita. Seseorang yang mendapatkan bantuan, namanya tertera di situ. Dia ambil bantuan itu karena memang itu menjadi haknya. Tapi kemudian dia sadar bahwa dia sebenarnya tidak membutuhkan bantuan itu. Lalu kemudian bantuan yang dia terima itu tidak untuk dirinya, tetapi diberikan ke orang lain. Tentu ini hal yang menarik. Orang itu bisa seperti itu karena apa? Karena dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, dan dia melihat bahwa cinta kasih yang harus diwartakan. Solidaritas kita, kepekaan kita di situasi seperti ini sangat diperlukan. Kita memerlukan kerendahan hati untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah, yang sulit. Jadi mari kita bersama-sama berendah hati, merendahkan diri kita untuk berupaya mengupayakan kebaikan-kebaikan yang terus-menerus tersemai dan kemudian mekar menghiasi kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita sehingga akhirnya kita pun hidup bersama dalam kebahagiaan dan kesukacitaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah. Kami menyadari kadang kami masih senang dipuja, menginginkan pujaan-pujaan. Terima kasih jika saat ini kami diajarkan untuk kami bisa merendahkan hati, merendahkan diri. Itulah yang membuat kami menjalani hidup ini dan kami tidak akan malu. Kami malu karena kami tidak bisa berendah hati dan merendahkan diri. Ini yang kami butuhkan di kehidupan kami di saat seperti ini, ketika kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kiranya kerendahan hati, merendahkan diri adalah sebuah sikap cara hidup yang kami pilih, yang kami wujudkan. Tuhan berkatilah kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.